Mari kita sebelum memulai pemahaman Alkitab pada hari ini, kita akan membukanya dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Engkau yang bertahta di tengah-tengah kemuliaan yang besar, kami menghadap hadirat-Mu, memohon belas kasihan, memohon pimpinan, sehingga kami boleh memahami firman-Mu dengan lebih baik lagi, sehingga kami beroleh berkat, kami beroleh tuntunan, kami beroleh hikmat. Tolong kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, pada hari ini kita akan membahas mengenai kisah Elisa yang ada di dalam kitab Dua Raja-Raja, khususnya mengenai kenaikan Elisa ke surga. Tetapi sebelum kita membahas hal itu, saya ingin mengajak kita bersama-sama untuk melihat peristiwa dalam kitab Lukas pasal 9. Jadi ini adalah peristiwa transfigurasi, peristiwa pada saat Tuhan Yesus berbicara dengan Musa dan dengan Elia. Saudara mungkin teringat saat itu Tuhan Yesus di atas gunung, lalu kemudian berubah menjadi wujud kemuliaan dan kemudian berbicara dengan Elia dan Musa. Lukas pasal 9 ayat 28 sampai 31. Kita akan mulai dengan merenungkan bagian ini. Saya akan bacakan. Saudara yang menemukan juga boleh membaca bersama-sama dengan saya. 2, 3. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapi di Yerusalem. Nah, jadi dijelaskan di bagian ini, Tuhan Yesus berbicara dengan Musa, berbicara dengan Elia, dan ada topik yang dibicarakan, ada topik yang dibahas. Nah, di dalam ayat 31 dijelaskan topiknya adalah berbicara tentang tujuan kepergiannya. Jadi topik pembicaraan antara Tuhan Yesus, Musa dan Elia adalah tujuan kepergiannya. Jadi Tuhan Yesus akan pergi lalu menggenapi tujuannya di Yerusalem. Nah, kata tujuan kepergiannya itu terjemahan bahasa Inggrisnya departure ya. Jadi departure-nya Tuhan Yesus. Lalu di dalam bahasa Yunaninya itu ten exodon. Saudara mungkin pernah mendengar istilah exodus gitu ya, keluaran, tentang exodon, tentang keluaran, tentang keberangkatan Tuhan Yesus. Jadi ini adalah topik yang dibicarakan mengenai kepergian Tuhan Yesus, mengenai keberangkatan Tuhan Yesus, mengenai keluarnya, tentang keluaran, tentang eksodus yang akan dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Nah, kalau kita misalnya bicara ya, oh Tuhan Yesus bicara dengan Musa, topiknya ten exodon, bicara tentang departure, bicara tentang kepergian, keberangkatan. Oh ya, kita langsung ingat, iya kitab Keluaran kan, itu keluar, itu kan Eksodus gitu ya. Jadi ada banyak tema Eksodus di situ. Itu temanya aja tema Eksodus kok banyak. Jadi kalau kita bisa bayangkan ya, Musa berbicara dengan Yesus, topiknya keberangkatan. Oh, ada bayangan. Mungkin saja ya. Jadi Musa sedang membicarakan, oh iya saya dulu memimpin, Tuhan tolong saya untuk membawa orang-orang yang ada dalam perbudakan di Mesir. Fir'aun begitu jahat. Lalu kemudian saya melepaskan mereka dengan kuasa Tuhan. Keluar kemudian dari situ menuju ke tanah perjanjian. Oh Yesus, Engkau juga akan menggenapi apa yang dulu dikerjakan Tuhan melalui saya, sekarang genap oleh Engkau. Kalau dulu saya membawa orang keluar dari perbudakan belenggu Fir'aun, sekarang Engkau akan ke Yerusalem, Engkau akan melepaskan manusia dari belenggu dosa. Nyambung saudara. Berbicara mengenai ten exodon, ada banyak tema yang dibicarakan oleh Musa mengenai keluaran. Ya, nah saudara sekalian,
Bagaimana Musa kemudian memimpin orang masuk ke tanah perjanjian gitu ya. Wah, saya membawa, nanti akhirnya kemudian digantikan oleh Yosua. Saya membawa orang-orang keluar dari dosa dan masuk ke dalam tanah perjanjian. Oh Yesus, engkau sekarang akan ke Yerusalem, engkau akan menggenapkan apa yang kulakukan hanya bayang-bayang. Engkau yang akan membawa mereka ke tanah perjanjian yang sejati. Engkau yang bisa membawa mereka ke surga. Engkau yang bisa membawa mereka ke hadirat Allah. Nyambung. Bicara Eksodon, bicara keluaran, bicara mengenai keberangkatan. Nah saudara, apa yang dibicarakan oleh Elia ya? Nah kita mulai mikirin ya, temanya keberangkatan. Kalau Musa banyak ya, banyak tema yang dibicarakan ya mengenai keluaran. Tapi kalau Elia, apakah saudara pernah mendengar keluaran dan Elia, kaitannya apa ya? Kalau kita sepintas bicara mengenai keluaran dan Elia, kayaknya nggak keluar loh. Tema apa ya? Tema keluaran, ten Exodon, tema departure dan Elia kaitannya apa? Apa Elia cuma nimbrung ya? Ya Tuhan benar tuh, ya benar yang diomongin Musa. Ya jadi Elianya hanya nimbrung. Enggak saudara, ini kelihatan di sini mereka lagi seru ya bicara mengenai tema ten Exodon. Tapi kalau kita pikir, apakah ada tema Eksodus di dalam kisah Elia? Ada, saudara. Ada. Kita sekarang untuk menjawab pertanyaan itu, saudara. Apakah Elia sekedar nimbrung? Oh, saya percaya tidak. Tapi kalau Elia berbicara kepada Tuhan Yesus mengenai keberangkatan Yesus, mengenai apa yang akan dikerjakan Yesus di Yerusalem, apakah juga ada tema Eksodus di dalam pelayanannya dia? Apakah ada tema Eksodus dalam kehidupan Elia? Ada. Nah kita akan lihat hal-hal itu, dan terlebih sebelum kita masuk nanti tema-tema Eksodus apa saja yang bisa kita temukan dalam pelayanan Elia, kita mulai dari sini dulu saudara. Apa kaitan, apa kesamaan antara Elia dan Musa? Nah, kita akan masuk di situ dulu. Jadi kita akan melihat apakah ada kesamaan Elia dan Musa. Kalau perbedaan ya pasti Elia dan Musa itu dua tokoh yang berbeda. Tapi sekarang mereka sama-sama ada di dalam peristiwa transfigurasi, sama-sama berbicara kepada Tuhan Yesus, dan sama-sama membicarakan topik yang sama, yaitu departure atau keberangkatannya Tuhan Yesus. Mereka dua-dua bicara hal yang sama. Maka selain ada perbedaan, tentu ada kesamaan di antara dua tokoh besar ini. Saudara-saudara sekalian, apa kesamaan Musa dan Elia? Saya mulai dari yang pertama. Elia dan Musa sama-sama pernah pergi. Saudara ingat ya, pada waktu Musa pada waktu itu melarikan diri pergi ke Midian. Jadi Musa pernah pergi bersembunyi ke Midian. Nah, Elia juga pernah pergi bersembunyi pada waktu dia sudah mengeluarkan kalimat yang sangat keras, penghakiman kepada Ahab. Lalu kemudian Elia juga pergi, disembunyikan oleh Tuhan di Sungai Kerit. Jadi sama-sama pernah pergi menyembunyikan diri. Musa pergi menyembunyikan diri ke Midian, Elia menyembunyikan diri ke Sungai Kerit, nanti kemudian bersembunyi ke Sarfat di tempat seorang janda. Sekarang kita lihat yang kedua. Ketika Musa pergi, Musa kemudian sampai ke sumur, lalu ketemu dengan Zipora. Lalu kemudian di situ mendapatkan air, sementara Elia pergi juga berjumpa dengan Sungai Kerit, berjumpa dengan air, berjumpa dengan janda di Sarfat, dengan seorang perempuan. Lalu di Sarfat dia mendapat air dan roti dari janda tersebut. Jadi ada tema berjumpa dengan wanita, ada tema mengenai makanan, ada tema mengenai air. Lalu kemudian Musa menikah dengan Zipora. Musa menikah dengan Zipora. Elia tidak menikah dengan janda di Sarfat. Tetapi kalau saudara perhatikan, Elia memberikan kehidupan dan memberikan pengharapan kepada janda di Sarfat. Dia memberikan makanan dan dia menghidupkan anaknya yang mati. Memberikan pengharapan. Seperti seorang yang memelihara, seorang suami memelihara. Musa memelihara Zipora. Elia tidak menikah, tetapi kita melihat ada kemiripan, yaitu dia memberikan kehidupan kepada orang yang taat ini, yaitu janda di Sarfat.
Sekarang kita melihat yang ketiga, apa kesamaan Musa dan Elia. Setelah mereka sembunyi beberapa waktu, akhirnya Tuhan memanggil kembali Musa, kembali menghadap ke Firaun, lalu berkonfrontasi dengan keras kepada Firaun. Kalau kita mau detailkan, ada peristiwa sebelumnya dia berbicara dengan Harun. Nah, Elia juga demikian. Elia setelah disembunyikan Tuhan sementara waktu, Tuhan ambil Elia, lalu kemudian konfrontasi lagi dengan Raja Ahab. Dan sebelum berjumpa dengan Ahab, ada peristiwa di mana dia berjumpa dengan Obadya terlebih dahulu. Jadi kita melihat ada perbedaan, tapi ada kesamaan-kesamaan yang mirip. Nah, sekarang kita masuk ke 4. Elia mengalami kemenangan di Karmel melawan penyembah-penyembah Baal, lalu kemudian api dari surga turun, lalu kemudian setelah itu menunjukkan bahwa Yahweh adalah Tuhan. Yang menurunkan api dari langit adalah Tuhan yang sejati. Kita lihat Tuhan yang sejati itu Yahweh atau para Baal. Lalu kemudian di situ Elia menunjukkan kemenangan Yahweh dan Elia sekaligus mempermalukan Baal. Jadi para penyembah-penyembah Baal menjadi malu, dewa-dewanya itu dinyatakan kalah, dipermalukan di depan umum. Nah, kalau kita melihat 10 tulah juga mempermalukan ilah-ilah yang dipercaya oleh orang Mesir. Di situ Tuhan sendiri menyatakan, aku menyatakan perang, aku bertarung melawan dewa-dewa orang Mesir. Dan Tuhan melalui 10 tulah mau menyatakan bahwa dia menang dan dia lebih berkuasa dari seluruh ilah di Mesir itu. Maka kita melihat ada 10 tulah ya saudara, bukan cuma satu. Tuhan memberikan 10 tulah untuk menunjukkan demikian banyak dewanya orang-orang Mesir. Satu persatu tunduk di bawah kuasa Tuhan. Jadi sama-sama menyatakan kemenangan Tuhan, sama-sama mempermalukan ilah palsu. Itu ada dalam pelayanan baik Musa maupun Elia. Yang kelima, setelah Elia menang di Karmel, maka kemudian para nabi Baal itu dibunuh. Dihukum mendapatkan penghakiman dari Tuhan. Lalu kita juga melihat ketika Musa kemudian sudah menurunkan 9 tulah, tulah yang ke-10 adalah matinya anak sulung. Ada kematian dari orang-orang yang menentang Tuhan. Baik Musa maupun Elia ada kisah yang sama. Yang kelima, sekarang kita lihat ke yang keenam, kesamaan antara Musa dan Elia. Elia pernah ketika dia sudah kecewa lalu kemudian minta mati oleh Tuhan, tidak diizinkan, Tuhan memberikan dia makanan, lalu dia berjalan berlari selama 40 hari 40 malam tanpa makan, untuk kemudian tanpa makan tanpa minum, kemudian dia berlari menuju ke Horeb. Horeb atau ke Sinai ya, itu sama. Jadi Horeb atau Sinai. Jadi ada peristiwa tidak makan tidak minum 40 hari 40 malam. Ada peristiwa di mana dia akhirnya puasa gitu ya, puasa bahkan sambil berjalan, sambil berlari menuju ke Horeb, dan di sana dia berjumpa dengan Tuhan. Dia berjumpa dengan Tuhan. Nah, saudara-saudara sekalian, Tuhan menyatakan dirinya dan dia memakai selubung dan akhirnya dia berjumpa dengan Tuhan. Setelah 40 hari, 40 malam dia pergi menuju ke sana. Setelah dia tidak makan, lalu dia berjumpa dengan Tuhan. Nah, kalau saudara membaca kitab Keluaran, kita menjumpai bahwa Musa juga puasa, saudara. Musa naik ke gunung, loh ini tidak makan, tidak ada minuman, ini Musa sudah mati atau belum? Jadi Musa naik 40 hari itu, setelah itu dia berjumpa dengan Tuhan. Tuhan menjumpai Musa. Nah, jadi kita melihat ada kemiripan, ada 40 hari lalu kemudian perjumpaan dengan Tuhan, ada kemiripan di antara dua nabi besar ini. Yang ketujuh, Elia dipelihara Tuhan di pinggir sungai Kerit. Elia dipelihara Tuhan di pinggir sungai Kerit. Jadi pada waktu dia sudah berkonfrontasi dengan Ahab yang pertama, Tuhan sembunyikan dia di pinggir sungai Kerit, dan di sana tidak ada makanan, saudara. Tidak ada makanan. Lalu secara ajaib Tuhan memberikan makanan bagi Elia dari langit melalui burung gagak.
Jadi burung gagak memberi dia makanan ajaib, tidak ada makanan. Tetapi Tuhan menyediakan makanan buat dia, Tuhan menyediakan roti dan daging dari langit melalui burung gagak. Nah ini mirip dengan kisah Musa. Musa juga ada di padang gurun, tidak ada makanan, bahkan juga tidak ada minuman. Tetapi setiap hari Tuhan memelihara bangsa Israel dengan memberikan mana. Jadi kita melihat adanya pemeliharaan Tuhan di tengah-tengah gurun yang secara ajaib memberi makan baik Musa maupun Elia. Ini yang ketujuh. Yang kedelapan, sama-sama ada peristiwa membelah air, saudara. Saudara tidak menjumpai dalam kisah Gideon, saudara tidak menjumpai dalam kisah Simson, saudara tidak menjumpai dalam kisah Yesaya, Tuhan tidak menjumpai dalam kisah Yeremia, Tuhan tidak menjumpai misalnya dalam kisah Habakuk, tidak ada saudara. Tetapi kita melihat Musa dan Elia dua-dua membelah air. Musa membelah laut Tebrau, lalu kemudian Elia membelah sungai Yordan. Di teks 2 Raja-Raja pasal yang kedua. Di bagian yang kita renungkan pada hari ini, di situ dia di seberang Yordan, dia pukul pakai media yaitu jubahnya. Musa memukul dengan tongkatnya. Kemudian si Elia memukul dengan jubahnya, lalu kemudian air tersibak. Dan bukan cuma mereka saja, saudara. Kita lihat nanti paralelnya. Selain Musa, Tuhan juga memberi kesempatan kepada Yosua untuk nanti menghentikan air di sungai Yordan. Jadi Yosua juga membelah, ya. Jadi kita lihat ada kesamaannya ya, Musa dan Elia. Lalu kemudian Tuhan juga memberikan itu kepada Yosua. Dan yang menarik, Tuhan juga memberikan kepada Elisa. Di manakah Tuhan Elia? Blak, kebelah. Jadi kita melihat ini adalah sesuatu yang kemiripan yang sangat jelas sekali dinyatakan di dalam kitab suci. Musa, Elia, Yosua, Elisa, ya sama-sama membelah air. Lalu kemudian yang ke-9, saudara, sebelum mati, maksudnya Musa ya, Elia tidak mati, Elia terangkat ke surga. Sebelum mati, pelayanannya sama-sama diteruskan oleh Tuhan melalui orang yang Tuhan pilih. Musa jelas dalam kitab suci mengatakan bahwa Yosua itu bukan Musa yang pilih. Yosua itu Tuhan yang pilih. Orang pilihan Tuhan. Tuhan yang menetapkan. Lalu kemudian kalau saudara membaca di dalam 1 Raja-Raja 19 ketika Elia itu frustasi. Dalam 1 Raja-Raja 19, bukan yang ini ya, ini bagian lain. Dalam 1 Raja-Raja 19 ketika frustasi, Tuhan itu menyediakan Elisa bagi Elia. Jadi Elisa itu orang yang Tuhan sediakan. Elisa itu orang yang Tuhan pilih. Bukan Elia yang itu orang baik Tuhan pilih dia, tidak. Tetapi Tuhan di dalam ketetapannya memilih Yosua. Tuhan dalam ketetapannya memilih Elisa untuk menggantikan Elia. Jadi kita melihat sama-sama dua pelayan ini diteruskan pelayanannya oleh Tuhan sendiri, bukan melalui kesepakatan mereka. Nah, jadi kalau kita melihat hal ini, kita melihat Elia itu seolah-olah seperti Musa yang baru, the new Moses. Musa menurunkan 10 hukum, membawa Israel masuk sebagai umat perjanjian, lalu kemudian Israel memberontak, menyembah berhala, lari dari perjanjian dengan Tuhan, dan Tuhan memberikan Elia untuk membawa orang-orang Israel masuk kepada perjanjian yang Tuhan sudah ikat melalui Musa. Masuk kepada ketaatan pada firman yang Tuhan sudah turunkan melalui Musa. Jadi kita melihat ada kesinambungan antara pelayanan Musa dan pelayanan Elia. Pelayanan Elia coraknya berbeda dengan pelayanan Musa, tetapi masih di dalam satu kesamaan, satu kesinambungan. Ada perbedaan tapi ada kesinambungannya. Saudara sekalian, kalau dalam Musa orang Israel didisiplin karena dosanya selama 40 tahun, maka dalam Elia ada petunjuk bahwa orang Israel itu masuk dalam pembuangan karena dosa mereka. Nah, jadi kita sekarang melihat ya saudara, ada tema mengenai kesamaan juga, tema mengenai misalnya penghukuman Tuhan. Nah, kita pasti
akrab ya dengan kisah mengenai orang Israel yang berdosa melawan kehendak Tuhan di padang gurun. Mereka disuruh masuk menyerbu ke kota Yeriko, tapi mereka tidak mau. Mereka takut karena orang-orangnya begitu besar, maka kemudian mereka keluar, tidak menuruti perintah Tuhan, dan akhirnya disuruh keliling 40 tahun, saudara. Disuruh keliling 40 tahun. Ini sebagai hukuman Tuhan. Tuhan memberikan penghakiman kepada mereka supaya mereka mengerti mereka harus taat kepada Tuhan. Nah, di dalam kisah Elia ini kita melihat ada nubuatan mengenai pembuangan yang akan dilakukan oleh Tuhan karena bangsa Israel tidak taat. Kita tahu setelah Elia nantinya ada pembuangan selama 70 masa ya, 70 tahun menuju ke Babel. Nah, kita melihat saudara ada satu tafsiran yang dibuat oleh satu tafsiran dari apa itu ya penerbitnya, saya lupa itu ya, itu Peter Leithart ya. Itu mengatakan bahwa ada jejaknya ya, ada jejak antara yang kita bisa lihat dari kisah Elia mengenai pembuangan ke Babel, dan ini bisa kita lihat ada kemiripan dengan ketika orang Israel dihukum 40 tahun. Sekarang kita lihat saudara, kalau misalnya saudara membaca kisah mengenai Elia pertama kali dalam satu Raja-Raja pasal yang ke-17 itu pertama kali Elia diperkenalkan. Kalau saudara membaca satu Raja-Raja pasal 17, kemudian ayat kedua dikatakan, kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, ayat 3, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Jadi suruh ke timur. Elia disuruh pergi ke timur. Nah saudara, kalau bicara mengenai ilmu arah timur di dalam perspektif perjanjian lama, khususnya misalnya di kitab Kejadian dan sebagainya, timur itu kurang baik saudara. Ketika Adam dan Hawa itu jatuh dalam dosa, diusir keluar sebagai penghukuman, diusirnya ke sebelah mana saudara? Sebelah timur. Ketika orang Israel, orang-orang anak-anak Tuhan memberontak, lalu kemudian setelah itu setelah orang-orang Babel itu memberontak, lalu kemudian menetap di tanah Sinear, lalu membangun nanti kota Babel, itu ada di mana? Itu ada di sebelah timur. Jadi timur menunjukkan tempat pembuangan, timur menunjukkan tempat penghukuman, timur menunjukkan tempat pertentangan. Nah Elia disuruh ke timur, tapi kita menjumpai bahwa Elia tidak menentang Tuhan. Elia taat pada Tuhan, tapi Elia dibuang ke timur. Nah di sini seorang komentator mengatakan Elia diasingkan, mengingatkan akan Adam dan Hawa yang dibuang ke timur. Elia dibuang bukan karena menyembah berhala, namun bisa menjadi petunjuk bahwa nantinya akan ada pembuangan ke timur, ke Babel. Lalu kemudian di situ Elia diberi makan oleh burung gagak. Nah saudara, burung gagak itu adalah burung yang dianggap najis. Jadi kalau misalnya orang-orang Yahudi itu di dalam perjanjian lama dijelaskan bahwa tidak boleh misalnya menyentuh burung gagak, karena itu burung yang biasa sentuhan dengan bangkai dan sebagainya, itu burung yang najis. Sekarang bayangkan saudara, burung gagak yang najis itu memberi makan Elia, berarti rotinya, dagingnya digigit oleh dia, padahal mungkin burung ini adalah burung yang menyentuh bangkai, ini burung yang dianggap najis. Jadi burung gagak itu sesuatu yang najis, sesuatu yang tidak benar, tapi yang najis itu kasih makan Elia. Nah ini Elia pasti dilematis juga saudara. Saya ada 3 khotbah mengenai Elia ya, simple, sederhana untuk remaja, ada di YouTube Sekolah Kristen Calvin ya, ada 3 khotbah mengenai Elia yang simple, sederhana, dan salah satunya membahas juga mengenai bagaimana Tuhan melatih Elia di Kerit, ya ada detail mengenai sungai Kerit, bagaimana dia berhadapan dengan burung gagak dan sebagainya. Nah jadi burung gagak itu diberikan, itu burung yang dianggap najis oleh orang waktu itu, lalu kemudian memberikan makan kepada Elia. Nah, burung gagak itu biasanya juga sesuatu yang najis, itu melambangkan, burung gagak seringkali juga melambangkan bangsa-bangsa kafir yang tidak mengenal Tuhan, saudara. Jadi burung gagak seringkali dipakai untuk melambangkan bangsa kafir, bangsa yang tidak mengenal Tuhan.
Sehingga burung gagak kasih makan itu bisa melambangkan bahwa orang Israel, Elia dan orang Israel akan dikasih makan oleh bangsa yang kafir, bangsa yang tidak mengenal Tuhan, akan kasih kamu makan. Loh, bagaimana kita bisa mendukung keabsahan penafsiran ini? Bagaimana kita bisa mengatakan burung gagak, ya oke, dalam perjanjian lama burung gagak ada kaitannya dengan bangsa-bangsa asing yang sekeliling itu. Tetapi kemudian menarik kesimpulan bahwa burung gagak Elia adalah berarti seperti diberi makan oleh bangsa-bangsa asing. Dari mana keabsahan pengambilan kesimpulan itu? Dengan kita mencocokkan ayat yang keempat dari 1 Raja-Raja 19 dengan ayat yang ke-9. Nah kita lihat saudara ya. Engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana, ya kan? Ini ayat 4 ya. Jadi burung gagak akan memberi makan. Sekarang setelah selesai episode di Kerit kan suruh pergi ke Sarfat ya. Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah, perhatikan yang saya highlight kuning, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sudah lihat paralelnya ya. Jadi gagak memberi engkau makan di sana, lalu Tuhan memerintahkan seorang janda dari Sarfat memberi engkau makan. Jadi gagak dan janda yang adalah orang asing. Kita lihat paralelnya. Maka sah juga mengambil kesimpulan bahwa burung gagak dan orang asing itu berkaitan. Oh masih kurang Pak, masih kurang ini ya, masih kurang absah. Nanti kita lihat ada ayat lain ya. Jadi sementara kita melihat bahwa gagak dan orang asing itu bisa ditarik kesimpulan kesamaan. Jadi seolah-olah ketika Elia diasingkan Tuhan ke sana, Tuhan mau menyatakan, orang Israel, karena dosa-dosamu, karena engkau menyembah berhala, karena engkau meninggalkan Tuhan sejati, Ahab membangun kuil berhala di Samaria, maka engkau akan dibuang dan engkau akan diberi makan oleh bangsa asing. Ya. Namun demikian, Elia itu dimuliakan di tengah-tengah bangsa asing. Dia mendapat roti, mendapat daging, sesuatu persembahan bagi Tuhan setiap pagi dan sore. Saudara kalau detail baca ya, burung gagak kasih makan tuh pagi dan sore. Dan dia sangat dihormati oleh janda di Sarfat. Bahkan di tengah bangsa asing, umat Tuhan akan dihormati. Tuhan akan menjaga kemuliaan. Nanti kita lihat di tengah-tengah pembuangan ada Daniel, ada Esther, ada orang-orang anak-anak Tuhan yang dihormati oleh bahkan bangsa asing. Tuhan menegakkan namanya. Nabi Tuhan, anak Tuhan tetap dihormati dalam pembuangan. Seperti seorang janda yang memberi persembahan kepada Elia dari kekurangannya. Nah, Elia juga mau menyatakan bahwa karena Israel tidak mau menerima firman Tuhan, Tuhan juga akan membawa berita keselamatan, berita sukacita, berita kebenaran ini kepada bangsa-bangsa lain. Jadi ketika Israel berdosa, jangan kira kamu yang menganggap dirimu benar, orang di luar kamu itu kafir. Saya akan membawa berita sukacita ini kepada orang-orang yang kamu anggap kafir. Dan mereka mungkin membuka pintunya, mereka membuka dirinya terhadap kebenaran Tuhan. Sementara Israel menutup dirinya dan menyembah berhala. Kita bisa perhatikan Lukas pasal 4 saudara, ini kalimat Tuhan Yesus sendiri. Lukas pasal 4 ayat 24 dan 27. Ketika Tuhan Yesus memparalelkan apa yang terjadi dalam waktu pelayanan Tuhan Yesus dikaitkan dengan pelayanan Elia dan Elisa. Saya bacakan ayat 24. Dan kata Tuhan Yesus lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan. Dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa banyak orang kusta di Israel dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman orang Syria itu. Jadi Tuhan Yesus mengkaitkan pelayanan Elia dan Elisa kepadanya dan menyatakan
bahwa sebagaimana Elia dan Elisa membawa kabar sukacita kepada mereka yang ada di luar Israel, demikian nanti Tuhan Yesus juga akan menyatakan itu. Jangan kau menganggap dirimu paling benar. Jangan kau menganggap orang-orang itu nanti akan binasa dan sebagainya. Kita tidak boleh arogan seperti itu. Ya, kalau Israel tidak bertobat dari penyembahan berhala, Tuhan akan membuang mereka. Namun justru bangsa yang dikata-katain kafir, yang bangsa yang dikata-katakan barbar, tidak kenal Tuhan, itu mungkin akan membuka hati mereka dan mendapatkan berkat dari Tuhan. Nah, saudara sekalian, jadi melalui kehadiran Nabi Tuhan di tengah-tengah bangsa asing, janda yang hampir mati kelaparan mendapatkan kehidupannya, dipelihara oleh Tuhan, anaknya dibangkitkan Tuhan, janda itu menerima Tuhan, mendapat kehidupan, mendapat keturunan, mendapatkan hari depan. Jadi saudara, ada petunjuk mengenai kepergian, mengenai Exodus dalam kisah Elia yang baru saja kita bahas. Jadi, wah, Elia ngobrol apa ya? Oh, banyak kisah diparcur ya tentang Exodus. Iya, di zamanku ini ya seperti zamannya Bapak Musa juga ya. Itu orang-orang Israel menyembah berhala, dia mau dihukum Tuhan, maka aku diutus untuk konfrontasi dan sebagainya, dan Tuhan menubuatkan akan ada pembuangan, ya bicara tentang Exodus. Israel akan pergi, dibuang, tapi nanti akan kembali lagi, dan Kristus engkau yang akan menggenapkan kemuliaan itu, ya kan? Jadi hukuman bagi Israel yang menyembah berhala, bagaimana Injil akan diberitakan pada seluruh bangsa, bukankah itu menjadi tujuan kedatangan Kristus? Mungkin Elia cerita, iya ya di zaman saya itu banyak orang anggap oh kafir, tetapi pada zaman itu Tuhan menyatakan sesuatu yang beda, yang membuka pintu ternyata adalah janda di Sarfat. Wah, itu luar biasa sekali. Kristus, itu semua adalah bayang-bayang dari apa yang kau lakukan. Nanti setelah ini Injil akan tersebar ke seluruh dunia. Mungkin dia akan bicara tema itu, saudara. Itulah kepergianmu ke Yerusalem, menggenapkan apa yang menjadi rencana. Bagaimana Injil akan disebarkan ke seluruh dunia. Bagaimana Injil akan masuk kepada orang-orang yang dianggap saat itu sebagai orang-orang buangan, orang-orang yang tertutup, orang yang kafir. Itu akan menerima berita sukacita. Tapi saudara, selain itu, selain topik itu, juga ada tema departure yang lain loh di dalam kisah Elia. Ada eksodon yang lain loh di dalam kisah Elia. Yaitu apa saudara? Yaitu kan kenaikannya Elia ke surga. Iya kan? Jadi Elia ketika naik ke surga itu kan juga tema departure. Jadi ketika bicara sama Tuhan Yesus, tema tentang eksodon, tentang keluaran. Ya Elia juga bisa bicara mengenai departure, kepergian. Sebagaimana aku terangkat ke surga, hai Kristus. Itu nanti juga menjadi gambaran kemenanganmu. Bagaimana engkau nanti akan terangkat ke surga. Sebagaimana Elia diangkat ke surga, maka Kristus juga akan diangkat ke surga. Nah saudara, menurut Yohanes Calvin, kenaikan Tuhan Yesus ke surga dan peristiwa turunnya Roh Kudus itu memang seolah-olah dua peristiwa yang ada di dua sisi. Tetapi itu adalah peristiwa yang tidak bisa dipisahkan. Itu kejadian yang terjadi menjadi satu bagian yang tidak bisa kita pisahkan. Yesus naik dan Roh Kudus turun. Itu janji Tuhan. Tuhan Yesus mengatakan bahwa dia akan naik dan dia akan mengutus Roh Kudus turun. Itu tidak bisa dipisahkan. Kenaikan Tuhan Yesus dan turunnya Roh Kudus. Dan kita melihat saudara apa yang terjadi ketika Elia naik. Ketika Elia naik, maka roh turun kepada Elisa. Ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Elianya naik, ya kan? Roh Kudus memenuhi Elisa, memampukan Elisa untuk melayani. Berikan aku double portion, 2 bagian dari rohmu. Aku nggak bisa kasih, tapi nanti pada waktu aku naik, kalau engkau bisa melihat, maka roh itu turun padamu. Jadi Elia naik, rohnya turun. Itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Seperti Yesus berjanji, saya akan pergi, lalu Roh Kudus akan turun. Dan ketika roh itu turun, kamu akan melayani. Oh, melayani seperti apa Tuhan Yesus? Dalam Injil Yohanes, saudara ingat, engkau akan melakukan perkara-perkara yang lebih besar, kata Tuhan Yesus, daripada yang kulakukan.
Kalimat itu bukan berarti murid-murid akan lebih hebat dari Tuhan Yesus. Siapa yang bisa lebih hebat dari Tuhan Yesus? Tidak bisa, saudara. Tetapi jangkauan pelayanan mungkin berdasarkan kedaulatan Allah. Tuhan Yesus hanya melayani mungkin jangkauannya di wilayah Israel ya. Tetapi kan murid-muridnya termasuk kita sekarang melayani dalam wilayah yang lebih luas misalnya, masa yang lebih besar. Dalam pengertian-pengertian seperti itu kita bisa memahami, oh itu maksudnya lebih besar. Bukan lebih besar bahwa kita lebih besar dari Tuhan Yesus, tidak mungkin. Dan jangan lupa bahwa yang kita kerjakan juga pelayanannya Tuhan Yesus. Karena kuasa yang menyertai kita juga pelayanan kuasa dari Tuhan Yesus melalui pekerjaan Roh Kudus. Nah tetapi kita melihat bahwa seperti Yesus berjanji ketika roh turun, kita akan punya kuasa yang lebih besar untuk melayani. Demikian juga ketika Elia naik, maka roh turun dan Elisa dimampukan untuk melayani. Wah, jadi lebih kebayang. Saya dulu ketika membayangkan, wah ini lagi diskusi Exodus, Elia nganggur nih, nyamuk nih gitu kan ya. Musa kan seru kan, banyak topik. Oh Exodus tuh gini. Nanti Yesus kok begini. Iya benar kata Pak ini, ya benar. Tapi ternyata Elia juga punya topik Exodus, departure, mengenai bagian yang awal, atau mungkin dia sedang bicara mengenai kenaikannya dan juga turunnya Roh Kudus. Ya, kita tidak tahu apa yang menjadi isi pembicaraan itu. Tetapi ketika kita mencoba merangkai, iya ada tema Exodus di dalam pelayanan Elia. Nah saudara, ini bagian pertama yang saya ajak saudara untuk melihat. Bahwa peristiwa kenaikannya Elia ke surga, saya coba lihat dari perspektif Lukas pasal 9. Lalu kita kemudian mencari tema Exodus di dalam kisah Elia dan juga Elisa. Nah bagian yang kedua dalam PA hari ini, saya ingin mengaitkan sekarang fokus kepada Elisa, Yosua dan pelayanan Tuhan Yesus. Kita akan melihat Elisa, Yosua dan pelayanan Tuhan Yesus. Kita tidak akan baca secara keseluruhan, tetapi PA hari ini, bagian ini saya akan ambil dari 2 Raja-Raja pasal kedua ya saudara ya. Nanti kita akan melihat 2 Raja-Raja pasal yang kedua. Kita nanti akan membahas sampai ayat yang ke 18 ya. Nanti minggu-minggu yang akan datang baru kita akan membahas mengenai ayat 19 bagian yang menarik sekali. Bagaimana Elisa menyehatkan air di Yeriko, lalu ada orang-orang Betel yang ngatain Elisa botak gitu ya. Lalu kita akan apa sih kaitannya itu semua dengan nanti keseluruhan kisah yang di dalam kitab Raja-Raja dan juga nanti kaitannya dengan perjanjian baru, kita nanti akan lihat gitu ya. Nah, sekarang pertama kita akan melihat ya di dalam pasal 2 Raja-Raja ini kita akan lihat lokasi-lokasi yang dikunjungi oleh Elia dan Elisa. Kita akan lihat. Coba kita lihat slide ya. Ayat 1-2 kalau sudah perhatikan itu ada di Gilgal. Ada di Gilgal. Lalu kemudian ayat 3 dan 4 itu ada di Betel. Nah saudara kalau ingat Gilgal, Betel, ini tempat-tempat apa ya? Kita tebak-tebak deh, kenapa ya kok Elia ke situ ya? Saudara kalau perhatikan, Gilgal, Betel itu adalah awal tempat di mana Yosua mulai masuk dan melakukan pendudukan, bukan? Jadi ketika bangsa Israel mereka mau menduduki tanah Kanaan, conquest itu ya, mereka masuk kan kemana? Gilgal, terus Betel gitu ya. Ini kan kota-kota yang penting di situ. Jadi mungkinkah dia mulai memikirkan ya, karena pagi itu Tuhan berbicara kepada dia, ya kamu akan terangkat gitu. Jadi ini mau perpisahan gitu ya. Jadi mungkin Elia kan sama Elisa diam-diaman di situ, tidak ada yang ngomong, saudara. Jadi mungkin awkward gitu ya, sungkan mau ngomong, nggak enak. Guruku ini juga lagi mikir, mungkin ada banyak pikiran dari Elia gitu ya. Aduh, ya mungkin ketika di situ inilah awal semuanya. Disinilah Yosua mulai conquest. Hari ini aku pergi. Apakah Elisa bisa meneruskan pelayananku? Mungkin juga dia berpikir begitu, ya. Lalu dari situ ayat ke-5 sampai ke-6 dia pergi ke Yeriko. Ya, jadi yang ke Gilgal, Betel, lalu kemudian ke Yeriko. Ini kan napak tilas ya saudara ya. Ini napak tilas. Kenapa Yeriko? Yeriko kan tempat di mana Yosua
pengganti Musa itu melakukan kemenangan yang besar. Tembok Yeriko jatuh, jadi sukses luar biasa. Mungkinkah ya ketika di sini lalu Elia tuh mikir gitu ya, Elisa bisa nggak ya kayak Yosua ya, membawa kemenangan besar. Ini bentar lagi ini aku hari ini udah pergi dan aku akan meninggalkan pelayanan ini gitu. Apakah dia bisa ya? Saudara jangan lupa ya bahwa Elia itu sangat mengasihi Elisa. Jadi mereka itu sudah ada relasi ya. Jadi seolah-olah Elisa itu udah kayak dianggap anaknya sendiri. Jadi ada ikatan belas kasih ya antara mentor dengan anak bimbingannya. Ya, jadi mungkin dia pikir, aduh Yosua bisa ya. Tapi Elisa bagaimana ya? Tembok benteng yang kokoh dirobohkan loh. Apakah Elisa ini akan seperti Yosua? Ya, lalu kemudian pergi ke seberang Yordan. Lalu kemudian Elia terangkat ke surga. Terus setelah Elia terangkat ke surga, kita melihat Elisa tuh menyeberang Yordan ya. Jadi setelah roh turun kepada dia menyeberang Yordan. Terus kita coba perhatikan Elisa pergi kemana? Ini kebalik ya saudara, dibalik. Jadi Elisa pergi ke Yordan, lalu dia ke Yeriko, terus dia ke Betel, baru ke Samaria. Rutenya begitu. Ya, nah nanti dalam sambungan bulan depan kita akan sambung ya. Jadi Yeriko, Betel, ke Samaria kita nanti akan sambung. Ya, tapi nanti kita akan berhenti ketika di Yeriko. Nah, jadi ketika Musa pergi kan tadi saya sudah katakan Tuhan sendiri yang menyiapkan pengganti bagi Musa. Nah, Elia juga demikian. Elia tidak memilih Elisa, tetapi Tuhan yang menyiapkan Elisa bagi dia. Jadi ketika 1 Raja-Raja pasal 19, mantel itu kan sudah diserahkan kan. Jadi kalau saudara ingat datang terus kan mantelnya dilempar kan ke Elisa. Lalu Elisa tahu, dia pamit, terus dia bakar kan bajaknya itu. Lalu kemudian lembunya dimasak gitu kan ya. Jadi maksudnya dia benar-benar mau ikut, dia rela susah, dia rela ikut jalan Tuhan, dia mau jadi nabi, dia mau ikut jalan salib itu, dia mau menyangkal diri. Jadi Elisa itu seorang yang dari keluarga cukup kaya, disimpulkan karena banyaknya jumlah lembu yang ditarik, tetapi dia seorang pekerja keras. Nah ini menarik sekali karena semua pelayan Tuhan yang di dalam kitab suci itu dilatih Tuhan lewat pekerjaan-pekerjaan yang kecil dan sederhana. Baik Daud, raja besar itu seorang gembala. Ya, lalu kemudian Yusuf dan termasuk juga adalah Elisa. Meskipun anak keluarga kaya tetapi dia kerja di ladang. Dia bukan nyuruh tukangnya tapi dia bekerja sendiri. Dan ketika panggilan Tuhan tiba, meskipun dia anak orang kaya, dia langsung menyambut itu. Nah saudara bayangkan ya kalau jadi papanya Elisa ya, saudara misalnya anak konglomerat gitulah zaman sekarang gitu, terus anaknya bilang, Pak aku gak mau support kamu, aku mau jadi hamba Tuhan. Aduh gitu. Jadi kamu gak mau nerusin perusahaan? Enggak, perusahaan buat siapalah, kakak atau adik, saya enggak mau hidup dari perusahaan. Saya mau hidup dari gaji, dari yang diberikan oleh gereja atau tempat di mana saya melayani. Lah, ya sudah lalu jadi hamba Tuhan tapi nanti papa kirimin duit aja. Enggak, Pak aku enggak mau. Ya, aku sudah mengikut jalan ini, aku mau mengikut Tuhan. Aku mau mencukupkan diri dari gaji yang diberikan padaku. Biar perusahaan dan sebagainya dikelola oleh adik-adik, kakak-kakak atau siapa. Tapi aku mau ikut Tuhan, Pak. Biarkan izinkan aku mengikuti jalan ini. Wah tuh papanya tuh perasaannya kayak gimana? Kurang ajar nih siapa nih Pak siapa nih Pak Tong atau apa yang khotbah nih anakku jadi hamba Tuhan gitu kan ya. Terpanggil. Mungkin kayak begitu loh saudara perasaannya gitu ya. Ini apa nih sedih anakku nangis itu ya. Lulusan luar negeri apa segala macam S3 kok jadi hamba Tuhan. Mungkin kayak begitu. Elisa enggak, saudara benar-benar ikut Tuhan gitu. Meskipun dia dari keluarga berada dia ikut Tuhan. Ini panggilan Tuhan, ini jalan yang harus saya tempuh. Ya, ini panggilan Tuhan, saya nggak akan lari, saya taat, saya setia. Dia belajar taat, jubah Nabi dilempar, itu panggilan saudara, itu panggilan menyangkal diri, panggilan setia, dipanggil untuk menjadi sambung lidah Allah. Ya semenjak hari itu kalau engkau ikut panggilan Tuhan, hidupmu tidak akan mudah, tetapi hidupmu akan penuh dengan sukacita karena engkau melayani Tuhan. Jubah itu dilempar dan disambut oleh Elisa. Sejak saat itu dia mengabdi saudara. Dan dia ikut Elia, dikatakan dia tuh tukang nuangin minumnya Elia itu loh saudara. Elia kalau mau cuci tangan dia yang kasih itu airnya ya. Jadi butuh minum ya, butuh cuci tangan. Ya. Dia seperti itu, dia menjadi seorang yang melayani seperti ayahnya sendiri.
Dia belajar taat, belajar setia, belajar melayani seperti mentornya. Nah, ini dalam kitab suci selalu muncul, Saudara. Yosua patronnya kepada Musa, Elisa patronnya kepada Elia. Ada masa-masa di mana harus belajar rendah hati, belajar taat, belajar setia, belajar sangkal diri, belajar untuk melayani seperti yang Tuhan kehendaki. Nah, dalam relasi seperti ini tampaknya Elia sudah mulai menganggap Elisa itu sebagai anaknya sendiri. Maka Elia sendiri tahu, Saudara, sebagai seorang nabi itu ada banyak sukacita, tapi juga ada begitu banyak kekecewaan, hal-hal yang berat, yang menyakitkan gitu. Saudara masih ingat sampai dia tuh seolah-olah mau minta mati saja kan. Oh Tuhan, biar aku mati saja. Elia pernah mengalami masa-masa seperti itu. Ada saat-saat di mana dia tuh demikian kecewa karena Elia tuh orang yang dalam hatinya cuma satu, dia kepengen melihat Tuhan tuh dimuliakan. Dia ingin melihat orang-orang bertobat, dia ingin melihat berhala tuh dihancurkan. Itu yang pengen dia lihat. Makanya setelah dia selesai melakukan pekerjaan besar di Karmel, kok ini Isabel dan sebagainya tidak bertobat. Wah, dia kecewanya luar biasa, sedihnya luar biasa. Dia tidak tahu lagi harus bagaimana. Jadi dia pernah mengalami hal-hal yang mengecewakan. Ikut Tuhan itu juga tidak selamanya itu senang terus gitu. Dan dia tahu panggilan sebagai seorang nabi itu begitu berat. Nah, Elia itu kan berapa kali mau dibunuh, Saudara. Tapi kuasa Tuhan begitu besar, dia memanggil api dari langit, api itu turun. Dan dia tahu ya, kalau Elisa menyambut panggilan itu dan Elisa akan mengikutinya, maka Elisa akan mengalami beban yang demikian berat seperti yang dialami oleh Elia. Maka ada satu tafsiran, Saudara ya. Jadi ada satu tafsiran yang mencoba memahami kenapa kok Elia 3 kali seolah-olah menghalangi Elisa untuk ikut. Coba bayangkan, Saudara, kalau Elisa nggak ikut waktu lihat Elia naik, itu kira-kira seperti apa kejadiannya? Peristiwa beri aku 2 kali rohmu, itu kan nggak muncul, double portion nggak muncul kalimat itu kan. Nah, kita melihat seolah-olah di situ Elia menghalangi. Peristiwa pertama kan di Gilgal kan, Tuhan suruh aku ke Betel, bukan kita loh, aku ke Betel, diam di sini. Apa jawab Elisa? Enggak guru, saya enggak sekali-sekali enggak akan pernah meninggalkan kamu, saya ikut. Terus berikutnya sampai Betel, Tuhan suruh aku ke Jordan, kamu di sini. Enggak guru, sekali-sekali aku enggak akan tinggalkan, aku akan ikut. Udah sampai di Jordan, aku mau nyebrang, kamu tinggal di sini. Enggak guru, saya mesti ikut. Kita melihat 3 kali seolah-olah kayak guru kan harusnya ayo ikut aku, nanti lihat aku ya, biar urapan Tuhan turun. Enggak begitu loh, Saudara. Seolah-olah tuh dihalangi. Nah, ada penafsir yang mengatakan iya, itu Elia memberikan ujian, tes kepada Elisa. Ada tafsiran itu, ada semacam tes gitu ya. Jadi Elisa tuh diuji, dia tuh sungguh-sungguh mau minta apa enggak. Dan teman-temannya juga memberikan, memindahkan fokusnya ya. Kamu tahu nggak? Guru mau diangkat. Diam, udah. Ya, dia mau fokus ya. Dia datang lagi. Itu guru mau diangkat. Kamu tahu nggak? Udah diam. Tahu. Jadi seolah-olah fokusnya mau diganti. Dan Elisa tuh tetap. Jadi ada yang tafsir Elisa mau digoyahkan fokusnya, diuji oleh Elia, tapi dia tetap firm. Tapi ada penafsir yang mengatakan, yang saya rasa juga masuk akal, Saudara ya. Elia tuh sedih gitu. Dia kadang-kadang juga mungkin nggak tega. Apakah Elisa begini ya? Mending kamu pulang, Elisa. Kalau kamu pulang, ya saya bebaskan kamu lah dari panggilan ini. Mungkin juga kamu nggak cocok gitu. Keluargamu akan happy ya ketemu kamu. Elisa pulang anakku ya. Kebo-kebo papa menanti, ladang menanti ya. Ngapain kamu ke sana? Enak di sini. Cepat nikah, punya anak dan sebagainya ya. Apa itu pergi ke situ? Wah, papa udah tunggu kamu lama. Mungkin begitu. Jangan ikut saya, Elisa. Pulanglah ke peternakanmu. Mungkin saudara-saudaramu sudah menikah, sudah punya anak, sudah bahagia rumah tangganya. Kamu pulanglah. Mulai lagi kehidupan, tidak perlu ikut aku. Beban yang kutanggung, kesulitan yang dipikul, air mata, kesendirian, kekecewaan. Ya Elisa pulanglah, keluargamu pasti akan senang. Tetapi Elisa enggak begitu, Saudara. Elisa sudah menetapkan hatinya.
Meskipun mungkin tersendiri, tapi ikut Tuhan itu yang paling berbahagia. Itu keputusan yang dia sudah ambil, mengikut Tuhan. Ada satu lagu yang indah, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar. Walau aku sendiri tetap ku ikut, walau sendiri tetap ku ikut, ku tak ingkar. Satu lagu yang sederhana tapi sangat indah. Elisa mengetahui panggilannya dan sungguh-sungguh mau mengikuti. Dan ia meminta saudara double portion. Saya bacakan 2 Raja-Raja pasal 2 ayat yang ke-9. Dan sesudah mereka sampai ke seberang berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Give me double portion. Berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, maka terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak, tidak akan terjadi. Elisa meminta double portion. Ia mau meneruskan perjuangannya Elia. Dan ia tahu bahwa dia minta penyertaan roh Tuhan bukan untuk hidup nyaman, dia bukan hidup enak, supaya tentram seperti kebanyakan kita ini ya, berdoa supaya kita dilindungi, aman, nyaman, tentram gitu. Tetapi dia minta penyertaan Tuhan, double portion itu untuk meneruskan peperangannya Elia loh saudara. Elia itu konfrontasi dengan dinastinya Ahab loh, menakutkan loh saudara. Jadi dia harus perang loh dengan keluarganya Ahab seterusnya. Dan Elisa nanti akan perang saudara. Dengan Yoram, dengan apa, dia konfrontasi habis dengan anak-anak daripada keturunan raja yang jahat itu. Jadi dia butuh kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan, roh Tuhan. Dia tahu dia bukan Tuhan sertai aku supaya aku tidur nyenyak, kerjaanku lancar, aku damai sejahtera. Enggak saudara, sertai aku karena aku akan meneruskan jejak pelayanan seniorku. Perang. Lawan setan, melawan musuh-musuh Tuhan, membawa umat Tuhan kembali kepada Tuhan. Itu peperangan besar. Dan banyak penderitaan yang mungkin akan dia alami. Dia tahu itu dan dia berdoa, Tuhan sertai saya. Saudara-saudara sekalian, kita perlu banyak berjuang. Kita perlu banyak untuk berjuang. Kita perlu banyak penyertaan. Kalau kita hanya untuk hidup tenang, saudara, tidak perlu banyak penyertaan. Tapi kalau saudara mau terjun di dalam peperangan, saudara perlu sebanyak mungkin berkat Tuhan untuk bisa perang. Dan itu sebabnya Elisa tahu pekerjaannya begitu berat. Aku minta urapan 2 kali ganda. Aku minta double portion Tuhan. Nah saudara, apa itu double portion? Itu bicara mengenai Behor atau anak sulung. Saya pernah bahas ini ketika membahas mengenai Esau dan Yakub. Saudara bisa tonton, ada di YouTube mengenai PA hari itu. Saya jelaskan dengan lebih terperinci mengenai Behor. Nah, kalau saudara membaca Ulangan pasal 21 ayat 17, tolong ditampilkan. Saya bacakan di sini. Tetapi ia harus mengakui anak yang sulung, anak dari istri yang tidak dicintai itu dengan memberikan kepadanya double portion, 2 bagian dari segala kepunyaannya. Apa makna 2 bagian itu? Jadi yang sulung itu dapat 2 bagian saudara. Sementara yang bungsu itu dapat 1 bagian. Jadi kalau misalnya yang bungsu dapat 1, yang sulung dapat 2, maka dapat double portion. Jadi double portion artinya apa saudara? Artinya anak sulung. Ini bicara mengenai hak kesulungan. Jadi 2 bagian sebab dialah kegagahannya yang pertama-tama, dialah yang mempunyai hak sulung. Jadi Behor atau anak sulung itu mendapat bagian lebih besar 2 kali. Artinya menjadi penerus. Kalau orang dapat 2 bagian artinya dia anak sulung. Kalau anak sulung artinya menjadi seorang penerus. Nah dalam PA yang lalu yang mengenai Esau dan Yakub saya menjelaskan kata Behor bahasa Ibrani, bahasa Yunaninya prototokos. Nanti Yesus juga disebut sebagai prototokos kan, yang sulung. Nah jadi Behor itu adalah urutan biologis kelahiran dan juga bersifat legal. Jadi prototokos itu bersifat legal.
Jadi bersifat biologis tapi bersifat legal. Yang disebut anak sulung berarti itu anak yang mewarisi. Jadi ketika Yesus disebut sebagai yang sulung, itu bukan berarti dia lebih sekedar karena kronologis waktu, bukan. Tapi yang sulung berarti dia pewaris, saudara. Ada aspek legal. Yesus disebut prototokos karena dia pewaris. Dia yang secara legal berhak memiliki. Nah jadi ada 3 hal, saya bahas secara singkat. Satu, seorang Behor itu mendapat hak ganda, mendapat double portion. Ulangan 21 ayat 17 juga bicara itu ya, double portion. Yang kedua, selain mendapat warisan double, seorang anak sulung atau Behor mendapat otoritas untuk menjadi pemimpin. Ya, jadi akan mewarisi tahta. Misalnya kalau dalam zaman kerajaan, Behor itu akan meneruskan tahta. Nah dalam kasus Elisa, ketika dia bilang, aku minta double portion. Artinya secara legally, aku anakmu, aku mendapat 2 bagian. Artinya aku minta jadi penerusmu Elia, aku jadi penerusmu. Aku mau ikut jalan salib itu, aku mau menempuh jalan sempit itu, aku mau berperang. Jadi dia minta untuk menjadi pewaris, mewarisi tahta kerajaan kalau seorang raja. Meneruskan ayahnya, punya otoriti itu. Dan yang ketiga, seorang Behor punya tanggung jawab. Punya tanggung jawab, dan ini yang saya pernah bahas di situ, kemungkinan ini yang dihindari oleh Esau. Esau tidak mau tanggung jawab itu. Behor itu punya tanggung jawab meneruskan perjanjian yang diberikan Tuhan kepada manusia. Anak sulung harus memastikan keturunannya hidup mengikut jalan Tuhan. Jadi ketika Elisa meminta, aku minta 2 bagian dari rohmu Elia, aku bukan sekedar minta kuasa yang besar, tapi juga memikul tanggung jawab sebagai pewaris Elia untuk membawa bangsa ini kepada covenant perjanjian. Ini seorang yang meminta 2 bagian. Jadi Elisa mau menjadi penerus, Elisa mau masuk ke dalam medan perang. Tapi ia tentu juga sadar, saudara, melihat Elia dan sepak terjangnya, bahwa semua yang dilakukan Elia itu tidak mungkin dengan kekuatannya sendiri. Bagaimana mungkin memanggil api dari langit? Satu pasukan bisa hangus, kekuatan dari mana itu, saudara? Bagaimana mungkin membangkitkan seorang anak janda yang sudah mati, dibangkitkan lagi? Itu kuasa dari mana? Elisa tahu, saya mau meneruskan Elia, tidak mungkin. Kenapa? Karena Elia itu bukan bakat khotbah. Bahkan Elia khotbahnya kan dicatat sedikit sekali, saudara. Khotbahnya singkat-singkat. Demi Allah yang hidup tidak akan turun hujan. Khotbahnya begitu. Elia itu bukan karena bakat, bukan karena kepemimpinan organisasi, bukan karena keterampilannya dia di dalam hal politik atau apa. Murni pelayanan Elia adalah karena di belakangnya ada kuasa Tuhan, dan Elisa tahu itu. Menggantikan Elia tanpa kuasa Tuhan namanya mati konyol, bunuh diri. Mau perang lawan raja yang jahat, tidak ada kuasa Tuhan, habis. Elisa sadar, saudara, dia akan masuk medan peperangan dan tidak bisa dengan kekuatan sendiri. Ia perlu penyertaan Tuhan, roh yang menggerakkan Elia. Dia butuh itu. Meskipun Elia tampak seolah-olah tidak mendorong teman-temannya mengalihkan fokus, tetapi Elisa tetap teguh. Ia terus meminta untuk mendapatkan penyertaan Tuhan. Seperti Tuhan menyertai Elia, Tuhan harus menyertai saya seperti itu. Elisa tidak minta trik, saudara. Gimana sih caranya untuk bikin orang hormat sama kamu, Elia? Dia tidak minta itu, saudara. Dia tidak minta tips. Berikan tips dong pelayan Tuhan yang bagus seperti apa. Dia tidak minta fasilitas. Untuk melayani Tuhan dengan baik saya butuh fasilitas A, B, C, dan D. Dia tidak minta itu. Apa yang diminta Elisa? Saya minta roh yang menyertai Elia, sekarang sertai saya. Saudara, bagaimana dalam pelayanan? Masih berpikir, saya butuh ini, saya butuh itu, saya butuh ini, keterampilan itu. Tapi pernahkah saudara menyadari bahwa di dalam peperangan rohani itu, yang saudara butuhkan dan paling butuhkan adalah roh yang menyertai orang-orang kudus, juga menjadi roh yang menyertai Anda. Karena ketika Anda melayani dengan kekuatan sendiri, kita akan konyol. Yang ia minta adalah roh yang menyertai Elia. Karena tanpa itu ia powerless. Perang lawan keturunan Ahab tanpa kuasanya Elia, itu namanya cari mati.
Hamba Tuhan kalau tanpa penyertaan Tuhan, beo saudara, beo buku. Dia bisa bicara berapa banyak, tapi kalau tidak ada roh yang menyertai, beo. Hanya bisa membeo. Pelayanan Kristen tanpa penyertaan Tuhan, cuman pameran bakat, hanya pameran bakat. Kecuali kita sungguh-sungguh senantiasa minta dengan rendah hati. Aku minta ya Tuhan, 2 kali roh yang ada pada Elia. Aku minta menjadi penerus. Aku minta penyertaan Tuhan. Aku minta di dalam pelayananku, Tuhan Engkau menyertai aku. Jangan tinggalkan aku. Dia tidak mau pisah saudara. Dia tidak mau tinggalkan Elia sebelum ia diurapi oleh Tuhan. Kalau ada mahasiswa teologi di sini atau yang mendengar saya pada waktu ini berkhotbah. Menakutkan loh kalau engkau mau diutus ke ladang, engkau mau masuk medan. Tetapi engkau masuk ke medan menghadapi segala macam tantangan peperangan rohani tanpa penyertaan Tuhan. Engkau mau jadi misioneri, engkau mau pergi ke satu tempat. Bagaimana mungkin engkau akan menang kalau kuasa Tuhan tidak menyertai engkau? Hamba-hamba Tuhan, guru sekolah minggu menakutkan engkau naik mimbar, engkau mengajar, engkau memberikan firman kepada anak-anak, kepada orang-orang. Tanpa disertai roh Tuhan, menakutkan sekali. Berani pergi KKR regional, memimpin KKR, kebaktian, kebangunan rohani, memanggil orang kepada Kristus tanpa penyertaan Tuhan, mengandalkan bakat, fasih lidah, keterampilan, alat peraga dan sebagainya. Omong kosong. Bahkan mungkin ada yang melayani dipimpin roh lain. Dipimpin roh lain, saudara. Oh, roh lain. Dan tunggu saja. Kalau tidak bertobat akan seperti anak-anak Harun yang melayani dengan api yang lain dan akhirnya Tuhan menjatuhkan penghakimannya. Kalau Tuhan mau Elisa meneruskan pelayanan Elia, maka roh yang menyertai Elia harus menyertai dia. Ini prinsip yang luar biasa saudara. Ini hati yang luar biasa. Biarlah itu menjadi hati setiap kita. Tuhan, aku mau melayani apapun bagian pelayananku, tapi aku tidak mau melayani sendiri. Kalau aku mau menginjili, mau bersaksi, aku mau ketika bersaksi, Tuhan menyertai aku. Jangan tinggalkan aku ya Tuhan. Kalau aku memberitakan Injil, Tuhan sertai pemberitaan Injilku. Kalau aku melayani di kantor, sertai. Aku jadi guru sekolah minggu, sertai. Pelayanan administrasi, sertai Tuhan. Roh-Mu menyertai aku. Yang menyertai pelayan-pelayan Tuhan sepanjang sejarah juga menyertai aku. Itu pinta Elisa, saudara. Agustinus mengatakan kalimat yang indah, saya kutip saudara. Kutip kalimat Agustinus, tolong ditampilkan. He who is everywhere, Tuhan yang ada di mana-mana, does not dwell in all. Dia yang ada di mana-mana itu tidak berada di semua tempat. Di dalam pengertian ini ya saudara ya. And he does not even dwell equally in those in whom he does dwell. Dan orang-orang yang percaya kepadanya, yang dimana Tuhan itu berdiam, dia tidak berdiam dengan sama. Tentu saja kita tidak bicara mengenai kualitas ukuran dan sebagainya, saudara ya. Otherwise, what is the meaning of the request made by Elisha? That there might be in him double of the Spirit of God that was in Elijah. And how is it that among the saints some are more holy than others, except that they have a more abundant indwelling in God. Jadi setiap kita mengharapkan penyertaan Tuhan. Tuhan sertai saya, berkati saya. Tolong saya minta kekuatan untuk Tuhan boleh menyertai saya. Saudara, kadang-kadang kita merasa kita cukup bakat. Oh, saya bisa mendidik anak, saya baca buku banyak, saya ikut seminar banyak. Saya mungkin punya ilmu pendidikan, saya bisa mendidik anak dengan cukup. Oh, saya punya bakat cukup untuk melayani Tuhan. Bahkan karena kita diterima di masyarakat, kita mungkin juga berpikir, oh saya ini diterima di masyarakat. Orang-orang dengar saya, pejabat dengar saya, orang-orang penting dengar saya. Mungkin Tuhan dan gerejanya juga butuh saya. Dan kita mulai arogan merasa kita juru selamat. Mungkin orang-orang ini butuh saya tidak perlu Tuhan, tetapi mereka ini butuh saya karena saya ini punya bakat,
punya keterampilan, punya skill, punya otak, punya segala-galanya, punya relasi dan semuanya. Saudara sekalian, mulailah mendikte gereja Tuhan. Mulailah membagikan tips dan trik yang memang untuk sementara berhasil. Berhasil mengangkat sejauh kehebatan bakat kita. Tetapi tidak menggenapkan rencana Tuhan di dalam hidup kita, saudara. Karena kita bersandar pada kemampuan kita itu berlawanan dengan keinginan Tuhan. Pada waktu saya mahasiswa pernah ikut sebuah camp, lalu pembicara itu ngobrol sama saya. Lalu dia bicara sama saya begini, Ivan, Yusuf itu kalau dia ngandelin bakatnya atau ngandelin orang lain dan dia kompromi sama istri Potifar, dia mengandalkan istri Potifar, maka seberapa jauh Yusuf bisa terbang? Dia cuma bisa pergi sejauh istri Potifar kuat mengangkat dia. Karena dia bersandar kepada manusia. Kalau dia kompromi dengan dosa, dia dapat kesempatan, dia dapat fasilitas, tapi dia cuma bisa naik sejauh istri Potifar mengangkat dia dan dia ada dalam perbudakan dosa. Tapi karena Yusuf bersandar sama Tuhan, bahkan ketika dia menderita, maka Tuhan yang mengangkat Yusuf. Dan begitu Tuhan angkat Yusuf, istri Potifar lewat, Potifar pun lewat, Tuhan bisa angkat dia lebih tinggi. Wah, saya pada waktu itu ingat, benar juga ya. Saya kalau hidup ya dalam dunia, sandar sama manusia, sandar sama diri, sandar sama orang lain ya, kuatnya sebegitu. Tapi Tuhan kan punya rencana bagi setiap kita. Tuhan mau bawa saya kemana, bagaimana saya tahu. Maka kita tidak boleh bersandar, saudara, kepada kekuatan kita sendiri, bakat kita sendiri. Kita perlu skill, kita perlu latihan, kita perlu relasi, kita perlu segalanya. Tapi kita tidak bisa tanpa kuasa. Tanpa kuasa tidak bisa. Saudara, maka Elisa bukan menuntut kesuksesan pelayanan, bukan tuntut fasilitas, bukan tuntut kepinteran, bukan tuntut gelar, bukan tuntut popularitas. Ia menuntut penyertaan Tuhan, kehadiran Tuhan dalam pelayanan. Tuhan Yesus kan mengajarkan, saudara, cari, ketok, minta. Dalam kitab Yeskel, Tuhan juga mengajarkan, minta kepada Tuhan. Aku akan memberikan kepadamu. Kadang-kadang saudara-saudara sekalian, ya Tuhan memang memberikan kepada kita tanpa kita minta. Tetapi karena Tuhan menginginkan, minta. Kita mungkin akan lebih menghargai, saudara. Ketika Tuhan memberikan itu dan kita minta, kita bersungguh-sungguh, kita menyadari kita perlu Dia. Elia tahu kok, saudara, bahwa Tuhan akan menurunkan hujan setelah menang. Elia tahu, itu kehendak Tuhan. Tapi meskipun dia tahu doanya tuh sungguh-sungguh, doanya tuh ngotot, dia gak pernah berhenti berdoa, Tuhan turunkan hujan, dia tahu Tuhan akan turunkan hujan. Tapi terus dia berdoa, terus dia minta. Dan Elisa belajar itu, saudara. Aku minta gitu. Dia terus dengan tekun minta itu. Minta dengan sungguh-sungguh. Dan tampaknya sebagai banyak orang reform, kita perlu belajar hal tersebut, saudara. Tuhan sudah tetapkan, iya. Tetapi Tuhan mengatakan minta. Dua hal ini tidak boleh dipertentangkan, saudara. Minta, dan minta. Itu sebabnya, saudara, doa menjadi kering. Karena kita tidak minta. Saya pernah membaca ada seorang misioneri berdoa, saudara. Doanya menyentuh saya. Dia pada waktu itu membaca kisah mengenai perkelahian keluarga antara keluarga Yakub antara Lea dan Rahel. Saudara, kalau mengingat bagian itu, Lea dan Rahel berantem. Lalu karena Rahel tidak punya anak, dia marah, dia kesel. Karena Lea itu meledek dia, anakku banyak. Lea kenapa meledek? Karena Lea merasa tidak dicintai oleh Yakub. Jadi dia merasa dengan anak banyak, Yakub mulai perhatikan dia. Mungkin Yakub sekarang lebih banyak bercengkrama di tendanya Lea karena banyak anak di situ. Dan Rahel mulai merasa sakit hati, merasa ditinggalkan. Lalu kemudian dia berbicara dengan sangat pahit kepada Yakub. Berikan aku anak atau aku mati. Wah, itu kalimat keras sekali. Kasih aku anak atau aku mati. Yakub marah, saudara. Yakub bilang, apakah aku ini pengganti Tuhan sehingga kamu minta seperti itu? Ya benar kalimat Yakub kan. Saya nggak bisa kasih anak, saya kan bukan Tuhan. Aku bukan pengganti Tuhan kan. Ketika bagian itu dibaca oleh seorang misioneri, dia meskipun secara penafsiran alegoris, dia membawa itu lalu berdoa pada Tuhan. Dan doanya itu begini, saudara. Tuhan, kata misioneri itu, berikan aku jiwa, berikan aku buah pelayanan, atau aku mati.
Itu doanya dia. Tuhan, aku pergi ke ladang, aku mau memberitakan Injil. Oh Tuhan, beri aku buah, beri aku anak, atau aku mati. Dia sudah ketetapan akan pergi. Dia mau melayani Tuhan. Dia sungguh-sungguh minta pada Tuhan, bukan pada manusia. Dia mengatakan, Lea meminta kepada manusia, tapi aku meminta kepadamu ya Tuhan, berikan aku jiwa. Poinnya bukan dia mau mati atau tidak, saudara. Poinnya adalah dia demikian bersungguh-sungguh minta. Tapi seringkali kita merasa tidak perlu minta, tidak ada tuntutan untuk berdoa kepada Tuhan. Saudara sekalian, gigih berdoa, tekun meminta penyertaan Tuhan. Itu ketetapan Elisa. Biarlah saya dipakai Tuhan, sekarang saya menunggu perkenan Tuhan. Dan Elia mengatakan, kalau engkau bisa melihat, aku gak bisa kasih, tapi kalau engkau bisa melihat, maka roh Tuhan akan mengurapi engkau. Lalu saudara, betul-betul ketika Elia terangkat, Elisa bisa lihat, lalu dia teriak, Bapak! Wah, dia senang sekali, dia bisa melihat saudara. Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Itu kata dia bisa lihat saudara. Apa maksudnya? Saudara, bukankah dalam perjanjian baru Tuhan Yesus mengatakan orang kalau ada roh Tuhan bisa melihat pekerjaan Tuhan, bukan? Orang kenal Roh Kudus karena hatinya sudah disentuh Roh Kudus. Orang yang hatinya tidak ada Tuhan, dia buta, dia tidak bisa melihat pekerjaan Tuhan. Domba-dombaku, kata Tuhan Yesus, mendengar suaraku. Lah kalau Elisa bisa melihat pekerjaan Tuhan, artinya roh Tuhan bekerja dalam hatinya. Itu yang dimaksud oleh Elia. Kalau kamu bisa melihat, berarti roh itu ada pada kamu. Wah, si Elisa deg-degan, lihat gak lihat. Oh, dia bisa melihat, artinya apa? Memang Tuhan menganugerahkan kepada dia pelayanan itu. Tuhan memberikan rohnya pada dia. Dan memang saudara, meskipun pengertian double portion itu adalah sebagai penerus, memang di dalam kita melihat kitab suci, memang dia mempunyai mujizat lebih banyak. Dalam tradisi dikatakan Elia melakukan 14 kali mujizat dan Elisa melakukan 28 kali mujizat. Saudara, demikian juga setiap kita mempunyai penyertaan dari Roh Kudus, saudara. Tuhan Yesus mengatakan, kau akan melakukan pekerjaan yang lebih besar. Mari kita senantiasa meminta, saudara. Mengingat diri kita tidak sanggup. Kita sungguh-sungguh minta, Tuhan, aku sudah berlatih. Aku mau mengembangkan seluruh bakatku. Aku mau melatih skillku. Aku mau belajar. Aku mau apapun kulakukan. Tapi yang pasti adalah sertai saya dalam keseharian. Sertai saya. Elisa sekarang menjadi Elia yang baru. Sebagaimana Yosua adalah Musa yang baru. Lalu kemudian seperti Yosua, Elisa kemudian menyibak sungai Yordan. Wah, para nabi itu mengetahui, roh Elia sekarang ada pada Elisa. Nah, nantinya Elisa diangkat tanda kutip seperti guru bagi mereka. Nanti dia akan buka sekolah nabi di beberapa tempat, termasuk nanti kita lihat bagaimana dia akan buka sekolah nabi di daerah-daerah seperti daerah seperti Yeriko, dan kemudian nanti ada peristiwa bagaimana ada kapak yang timbul mengapung, dan minggu-minggu akan datang kita akan bahas. Itu dalam kerangka membuat sekolah-sekolah nabi. Nah, jadi kemudian Elisa menyibak sungai Yordan, para nabi mengetahui roh Elia ada padanya, lalu kemudian Elisa menuju ke Yeriko. Ya kan, tadi dari Gilgal menuju ke Betel, ke Yeriko, ke Yordan. Lalu kemudian dari situ balik lagi menuju ke Yeriko. Nah saudara, apa sih yang Yosua lakukan di Yeriko? Kalau mengingat yang Yosua lakukan di Yeriko, dia melakukan conquest, dia melakukan peperangan, dia melakukan penaklukan. Yeriko ditaklukkan oleh Yosua bagi kemuliaan Allah. Sekarang Elisa sebagai Yosua yang baru menuju kepada Yeriko. Apa yang dia lakukan? Penaklukan juga. Tetapi penaklukan yang berbeda dengan yang dilakukan oleh Yosua. Ketika Elisa datang ke situ, Yeriko sudah dibangun. Tetapi ada kutuk dari Tuhan. Barang siapa yang membangun kota Yeriko ini akan begini dan begitu. Bulan depan kita akan bahas ya
Kenapa Tuhan memberi kutukan itu dan bagaimana akhirnya nanti Elisa melakukan sesuatu pekerjaan yang nanti mengingatkan kita pada Tuhan Yesus. Jadi Elisa ketika melihat hal itu lalu kemudian dia melihat tempat ini begitu bagus. Bisa untuk sekolah teologi dan sebagainya. Tempat itu indah tetapi airnya parah. Dan karena airnya itu banyak keguguran, ibu-ibu keguguran. Maka tidak subur, tidak ada keturunan. Maka Yeriko menjadi tempat yang mati. Airnya tidak bisa menghidupkan. Tidak ada fertilitas, tidak ada kesuburan. Maka di situ Elisa melakukan mujizat. Dia melakukan penaklukan. Tetapi penaklukan itu dia memuliakan nama Tuhan. Dengan membuat Yeriko yang mandul kembali menjadi subur. Yeriko yang tadinya mandul menjadi berbuah kembali. Melalui pelayanannya dia menaklukkan Yeriko. Tapi kisah penaklukan Elisa meskipun sama-sama menaklukkan, tetapi sekaligus berbeda dengan penaklukan Yosua. Ia tidak menghancurkan tembok, tapi menghancurkan kemandulan. Ia membawa kemakmuran, membawa kesejahteraan bagi Yeriko. Dan nantinya saudara, Yesus akan masuk ke Yeriko. Dan dia akan melakukan banyak hal yang sama dengan Elisa. Corak pelayanannya kita akan lihat sama. Dan ketika Yesus masuk ke Yeriko, dia tidak menghancurkan Yeriko, melainkan dia menyembuhkan orang yang sakit. Dan dia menyuruh satu orang turun ke bawah. Dan orang itu persis adalah orang yang dianggap najis. Sebagaimana di zaman Yosua, Rahab dianggap najis. Maka di zaman Tuhan Yesus, Sakeus dianggap najis. Sakeus, turunlah. Maka Sakeus turun. Dan di situ Tuhan Yesus memanggil orang berdosa. Dia menaklukkan orang-orang di Yeriko. Dia menaklukkan hati orang berdosa. Memanggil orang kembali kepada Tuhan. Maka kita melihat Elisa. Nanti kita melihat ada tipologi apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus dalam perjanjian baru. Bagaimana nanti kita melihat makin kemiripan antara mujizat yang dilakukan Elisa. Lalu kemudian dengan apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Nanti dalam bulan yang akan datang kita akan masuk lebih detail mengenai Elisa dan pelayanan mujizatnya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk hari ini kami bersama-sama boleh belajar firman Tuhan. Hari ini kami memikirkan dari beberapa sudut pandang yang mungkin baru bagi beberapa kami mengenai tema Exodus di dalam kitab Elia dan juga membandingkan Elisa dan juga masuk kepada pelayanan Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan kami boleh belajar firman Tuhan. Terima kasih untuk kelimpahan dalam teologi reform. Terima kasih untuk hal-hal yang boleh kami pelajari. Tolong kami juga belajar bergantung kepada Tuhan. Seperti Elisa yang senantiasa meminta penyertaan Tuhan. Biarlah kami juga senantiasa dipimpin oleh Roh Tuhan. Jangan tinggalkan setiap kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.